8 Minggu, 3 Mei 2026 dini hari di perairan Takong Hiu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mendadak pecah oleh raungan mesin speedboat berkekuatan 200 PK. Sebuah kapal cepat bernama Selodang terpantau melaju kencang, membelah ombak demi satu tujuan, Pontian, Malaysia. Di dalamnya 14 nyawa berdesakan, 5 perempuan dan 9 laki-laki yang mencoba mengadu nasib lewat jalur belakang. Namun harapan para pemburu ringgit, pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural harus kandas di tengah laut. Drama itu bermula sekitar pukul 1 WIB, tim Quick Response Regional Naval Command 4 dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Karimun yang sedang berpatroli mengendus pergerakan mencurigakan. Benar saja, saat diminta berhenti, tekong speedboat justru menarik tuas gas sedalam-dalamnya. Aksi kejar-kejaran yang membahayakan nyawa pun tak terelakkan. Dalam kecepatan tinggi di tengah laut yang gelap, risiko kapal terbalik sangatlah besar. Petugas harus mengambil tindakan tegas. Rentetan tembakan peringatan dilepaskan ke udara hingga akhirnya tekong berinisial W dan seorang ABK berinisial A menyerah. Setelah diamankan ke Mako Lanal TBK, terungkaplah kisah pilu di balik keberangkatan mereka. Para PMI ini berasal dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Mereka nekat berangkat dari Pulau Mecam, Batam, dengan membayar biaya yang tidak murah, mulai dari 5 juta hingga 13 juta rupiah per orang. Mereka berangkat dari Batam. Kemarin sempat kita interogasi juga, mereka diberangkatan dari Pulau Mecam. Jadi mereka rata-rata berkoordinasi dari rekan-rekannya yang sudah berada di Malaysia. Kemudian mereka diarahkan untuk menghubungi kontak person, kemudian diberikanlah nomor rekening untuk transfer sebesar uang yang diminta untuk proses pemberangkatan mereka secara ilegal. Bagi calon PMI, uang jutaan rupiah itu adalah modal terakhir demi kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, mereka justru jatuh ke tangan penyelundup yang mengabaikan keselamatan. Fakta mengejutkan terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sang tekong, pria berinisial W, berada di bawah pengaruh obat terlarang. Hasil cek urin menunjukkan ia positif mengonsumsi narkotika. Hal ini menambah daftar panjang betapa berbahayanya perjalanan yang ditempuh para migran tersebut. Kini, 14 warga negara Indonesia yang nyaris celaka itu diserahkan ke pihak P4MI Kepri untuk proses pemulangan ke daerah asal. Sementara itu, proses hukum bagi sang tekong dan ABK kini berlanjut di Satpol Airut Polres Karimun. Pengembangan nanti, kalau memang ada pihak lain yang terlibat, pasti akan kita lakukan penegakan hukum juga. Demikian. Meski gagal meraih ringgit, setidaknya mereka selamat dari ganasnya Selat Malaka dan risiko kecelakaan laut.